Catat tuh, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Orang tolol sedunia. Sebagai wakil rakyat lu pantes ngomong kayak gitu. Luar biasa kampret lu emang. Gila lo, top banget lo kampretnya. Ih, baru tahu gue. Sumpah. Udah jelas kau dikritik habis-habisan, dimarah-marah habis-habisan sama rakyat karena kau joget di gedung MPR. Sekarang kau malah buat konten joget-joget, seakan-akan kau menantangi rakyat. Kalau aku jadi ketua partaimu, ku pecat kau jadi kaderku. Bikin malu tingkah lakumu itu. Menjijikkan, tau nggak? Ingat ya guys, belum ada anggota dewan yang minta maaf karena buang-buang waktu untuk rapat dengan joget-joget. Dan ini malah makin menjadi agak lain ya, rakyat ditantangin ya. Kita lihat tanggal 25 Agustus gimana reaksinya. Ingat ya, ini pakai bendera dan baju partai, artinya tidak mewakili diri sendiri. Dan bareng-bareng lagi, udah direncanakan dengan seksama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramainya netizen ya menyoroti tunjangan anggota DPR yang tidak masuk akal. Bahkan tunjangan rumah mencapai 50 juta per bulan. Tidak hanya itu saja ya, tunjangan beras mencapai 12 juta per bulan. Tunjangan DPR ini yang fantastis mengundang berbagai komentar netizen di sosial media. Bahkan ya, masyarakat berencana akan melakukan aksi demonstrasi pada tanggal 25 Agustus 2025. Dan juga ada yang menuntut DPR ini dibubarkan karena dianggap memang tidak berguna. Apalagi fungsi DPR sebagai pengawasan tidak berfungsi selayaknya, yaitu untuk mengawasi eksekutif. Jadi banyak netizen menduga justru DPR ini kong kali kong ya dengan pemerintah. Sehingga pemerintah pun yang menaikkan tunjangan DPR yang tidak masuk akal itu. Bahkan yang lebih parah lagi yaitu Ahmad Sahroni yang merupakan kader dari Partai Nasdem ikut menanggapi suara publik yang ingin membubarkan DPR sampai mengatakan orang yang ingin membubarkan DPR adalah orang tolol sedunia. Nah lagi-lagi ini ya anggota DPR justru bukan meredamkan kemarahan publik tetapi malah memanaskan dan menantang rakyat. Baik, coba kita langsung lihat videonya. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Bubarin DPR ini kadang-kadang ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat nggak apa-apa, mampus nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan itu kan karena merusak mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR itulah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat semuanya. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat, enggak apa-apa. Mau hujat sampai mampus juga enggak apa-apa. Masih berdiri DPR-nya. Sampai kapanpun tidak akan berubah. Sama aja. Terima kasih ya. Mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR itulah orang tolol sedunia. Share, kalau orang udah muak terus bilang bubarin DPR, itu bukan tolol namanya. Itu ekspresi kekecewaan. Sama kayak ekspresi lu sekarang, kecewa sama masyarakat karena dikritik kan? Berujung kata-kata yang berlebihan. Orang tolol sedunia. Sebagai wakil rakyat lu pantes ngomong kayak gitu. Mewakili kerja-kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat. Nih ngomongin kerjaan sekarang ya, Syar. Oke, kita bridging nih. Pekerjaan Syaroni selama menjadi anggota DPR. Syaroni tuh kelihatan itu cuman di tahun 2023 sama 2025. Padahal menjabatnya berapa tahun loh? Di tahun 2023 dulu aja ya. Gua lihat tuh dia ada 3 di situ yang di notice ya. Itu dia komentarin tentang ketua KPK, terus postingan IG soal narkoba di Jawa Timur, terus tanggapan tersangka istri Bupati Kapuas. Sedangkan di tahun 2025 cuma 2 kali nih dia kelihatan, kasus ART sama kritik terhadap DPR. Itu tadi tuh yang dia ngatain kita tolol.
Jadi kerjanya Syaroni di DPR ini apa? Banyaknya ya cuman komentar doang tentang kasus hukum, kayak melibatkan KPK, PN, Polri, dan lain-lain. Omon-omon. Kayak minta polisi bertindak tegas, bertindak cepat, minta reformasi, minta transparansi. Padahal kalau cuman komentar-komentar kayak begitu doang, netizen juga bisa, ngapain butuh DPR? Jadi apa bedanya DPR sama warganet? DPR itu dibayar rakyat dengan gaji yang fantastis. Tapi kalau kerjanya cuman bikin statement doang di media, marah-marah ke rakyat sama pamer kekayaan kayak lo, itu semua bisa dilakukan sama orang biasa tanpa memerlukan APBN. Harusnya DPR itu bisa bikin undang-undang yang konkret, transparansi anggaran, pemberantasan korupsi, ya dan yang lain-lain lah. Tapi faktanya Syaroni kan cuma bisa muncul di publik dengan statement-statement dan komentar-komentar yang kayak warganet. Jadi Syar, sebelum lu ngomong rakyat yang sudah muak dengan DPR itu tolol, coba lu ngaca dulu deh, apa sih yang udah lu perbuat untuk rakyat? Sampai rakyat semuak itu sama DPR dan minta DPR untuk bubar. Kesimpulannya, kalau DPR emang sebegitu bergunanya untuk rakyat nggak bakalan mungkin minta DPR untuk bubar. Paham ya sekarang, Syar? Sahroni menyebut kita ini orang tolol sedunia jika menginginkan minta DPR dibubarkan. Ini tantangan buat rakyat Indonesia. Ini kita ditantang oleh Sahroni seluruh rakyat Indonesia. Jangan bikin malu. Mulut Sahroni ini harus diladeni. Beneran. Itu mulut suara yang memuakkan, menjijikkan bagi wakil rakyat. Kita harus meladeni tantangan Sahroni. Malu kita disebut tolol. Siapa yang tolol sebenarnya? Anda itu terlalu menggunakan kalimat konotasi yang negatif seolah-olah Anda berdiri sendiri di situ dan paling benar. Itu menurut saya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai legislator, Anda tidak bisa menggunakan diksi yang pantas untuk dikonsumsi oleh publik. Ya. Sekarang ada isu yang berkembang ataupun menggema ya di masyarakat tentang bubarkan DPR, yaitu hak mereka untuk menggunakan hak konstitusionalnya, yaitu bersuara, mengkritik. Hak mereka kenapa kok dibatasi terus dikata-katain? Jadi siapa di sini yang anti kritik gitu loh? Katanya tadi boleh kritik dengan kata-katain apapun gitu ya. Di video fullnya ini mau ngatain apa kek, kok ada orang ataupun rakyat yang bersuara seperti itu, Anda kata-katain seperti itu ya. Terus berarti selama ini suara kita dibatasi dong. Tidak boleh membatasi, apalagi Anda sebagai legislator. Fungsi Anda itu menglegislasi ya. Itu suara rakyat. Kenapa kok rakyat itu sekarang bersuara ingin membubarkan? PR-nya ada di Anda, di internal parlemen itu sendiri. Berapa banyak hari ini masyarakat disajikan dengan perilaku-perilaku oknum anggota dewan ketika berbicara tentang rakyat di gedung parlementer. Mereka ada yang tidur, main judol, nonton film yang tidak pantas. Itu sebenarnya merepresentasikan siapa? Rakyatkah? Atau pola pikir Anda ya sebagai anggota dewan? Jadi jangan sok keras lah sama rakyat. Ingat, Anda mempunyai tunjangan dan gaji itu dari APBN. APBN itu diambil dari pajak-pajak rakyat. Ya. Ingat itu. Tidak perlu Anda bersuara kata-kata yang menggunakan diksi yang pantas untuk dikonsumsi publik saja Anda tidak bisa. Apalagi membenahi permasalahan rakyat. Bisa apa enggak? Coba jawab pertanyaan saya. Edan itu ke masyarakat nyebut tertolol anjir. Sia nu tolol Ahmad Sahroni ah. Terus masyarakat boleh komplain, boleh kritik, cina boleh caci maki, tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan.
Sia ngadongeng adat istiadat. Anggota DPR lu teu nyaho di adat istiadat mah. Masyarakat keur susah. Sia hayang naik gaji. Anjing. Goblok. Terus cenah kita sebagai wakil rakyat juga punya kerja, juga punya empati. Empati belah mana? Sia di Sukabumi aya kasus raya, terus kasus-kasus masyarakat jelema susah nu sajieuna loba. Sia hayang naik gaji. Empati belah manana belagug. Eta anjir gila tukang bara main suaranya. Pengemis atuh anggota DPR teh. Yang kayak oge urang menyebutna ke tukang bara main we, dangke ke geus rek pemilihan deui sarua bara main deui ka urang. Sia nu tarolol mah. Aing sama masyarakat nyebut tolol, sia nu tarolol mah. Tolol. Sebenarnya masyarakat itu tidak akan bikin rusuh kalau DPR-nya itu benar dan jalankan tugasnya dan fungsinya itu sesuai. Ini tunjangannya udah besar, pajak dinaikin, apalagi kan ekonomi di Indonesia itu sedang tidak baik-baik gitu. Tunjangan itu yang gak masuk akal. Apalagi tunjangan beras itu 12 juta. Kita sebagai masyarakat beli beras pun gak sampai 12 juta gitu. Paling mahal itu gak nyampe 12 juta. Gak ada. Apalagi itu yang kalian makan itu beras jenis apa sih? Kok sampai 12 juta gitu. Ku baru baca ternyata itu DPR negara Konoha itu tunjangan berasnya 12 juta per bulan. Lo makan apa anjir? 12 juta per bulan. Wow, beras lu dari mana? Terbuat dari emas ya? Iya, terus yang lu kasih makan itu rumah lu isinya 1 RT, 1 RW begitu. Hah? Udah gitu ada lagi PPh 21-nya kita juga yang bayarin anjir. Babu yang satu ini ngelonjak banget ya sumpah. Kita aja yang pendapatannya cuman berapa gitu dipotong-potong terus sama PPh 21. Lu udah take home pay-nya ratusan juta gak mau bayar pajak juga. Luar biasa kampret lu emang. Gila lo, top banget lo kampretnya. Ih, baru tahu gue. Sumpah. 15 juta, Anda pakai internet apa? Kecuali ini DPR setiap bulan beli Starlink gitu ya kan. Masuk akal gitu, 15 juta Anda loh ya kan. Dan di bawah masih ada bantuan listrik dan telepon lagi tuh. Listriknya 7.700.000, listrik dan telepon. Mungkin dia sekalian setiap rumah anggota DPR punya irigasi sawah gitu di daerahnya. Jadi butuh listrik atau tambak lobster gitu ya kan. Ini udah tunjangan komunikasi dan telepon. Saya jujur ya mempertanyakan 15 juta komunikasi ini Anda buat apa? Saya spill aja ya. Internet saya itu Bisnet. Paket gamers itu speednya 300 MB 1:1. Jadi Anda mau meeting sama Presiden Mozambik aja bisa speed 3:1 ya. Speed download 300, upload 300. Kalau Anda internetnya sampai 15 juta, tunjangan komunikasinya mungkin setiap bulan Anda beli iPhone gitu. Mungkin ya, saya nggak tahu, nggak menuduh. Tapi menurut saya nggak masuk akal. Atau ada anggota DPR yang nonton ini, coba diuraikan di bawah tunjangan komunikasi. Halo sahabat netizen di seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Insinyur Romi HS. Kali ini saya akan marah kepada 2 orang anggota Dewan, yaitu kepada Uya Kuya dan Eko Patrio. Menyikapi tanggapan dan hujatan para netizen dan masyarakat di seluruh Indonesia tentang video yang beredar Anda berjoget-joget ria hiporia, ya mungkin mendengar kenaikan gaji yang mencecah ratusan juta per bulan. Itu sangat wajar kalau netizen menghujat Anda, karena reaksi yang Anda lakukan itu adalah olok-olokan terhadap netizen dan seluruh warga di Indonesia ini. Rakyat tidak melihat Anda sedang mewakili kami se-Indonesia, terutama buat lo, Uya Kuya. Kita tahu lu kaya, lu artis, tetapi di saat lu menjabat sebagai seorang dewan, lu adalah bagian dari rakyat. Lu adalah jembatan bagi rakyat untuk kepemerintahan. Jadi lu nggak perlu ngeyel. Di saat lu diprotes oleh netizen, lu seakan-akan membuat perlawanan. Kami juga artis, semua artis juga boleh konten. Halo, di saat lu jadi artis, lu mau telanjang bulat juga di tengah jalan, kita nggak peduli. Tapi di saat lu menjadi anggota dewan, lu harus pakai otak. Makanya turun lu ke lapangan. Lihat di pelosok negeri sana. Ada yang makan, ada yang tidak. Mencari kerja bukannya enak. Hidup bukan sekedar hompimpa.
Malah lu orang memperlihatkan hiporianya di gedung dewan. Pakai otak lo. Lu juga Eko Patrio. Kita tahu lu komedian. Lu hanya bisa ngelucu. Tapi ingat, di saat lu menjadi anggota dewan, lu adalah bagian dari rakyat. Coba lihatkan aura kesedihan di otak lu. Coba lihatkan aura kesedihan di wajah lu tentang kondisi rakyat sekarang ini. Ini malah joget hiporia, hihihaha, hihihaha. Lu tahu nggak sih orang ada yang makan, ada yang tidak? Di saat lu dihujat, di saat lu diprotes, lu bikin video tandingan. Lu betul-betul kurang ajar, Eko. Lu membuat netizen sangat marah di seluruh Indonesia. Sekarang kita tantang lo. Coba lihat Dan, apa memang lu nggak peduli dengan rakyat? Hati-hati lo. Begitu juga dengan seluruh anggota dewan yang ada di gedung itu. Anda sudah memperlihatkan kerakusan, betapa tidak bergunanya Anda di situ. Apa yang sedang Anda wakilkan untuk rakyat Indonesia? Tidak ada satupun langkah, tidak ada satupun wajah, tidak ada satupun gerak tubuh kalian mewakili rakyat Indonesia. Sampai-sampai wakil ketua DPR RI, saya nggak mau menyebutkan namanya dan saya nggak pengen tahu namanya, mengeluarkan statement bahwasanya masih ada dana-dana yang mereka rasa kurang cukup. Tunjangan beras hanya 12 juta. Halo, lu mau makan apa jualan beras? Pakai otak lo, hanya 12 juta. Tunjangan rumah 50 juta per bulan. Di mana hati nurani kalian? Di saat orang juga ada yang tidur di emperan jalan, ada orang tidur di kolong jembatan, 50 juta sebulan. Lu nginap di Jaya Marriott, terus di suasana seperti ini masih ada orang yang menyanjung kerjanya DPR. Lu digaji berapa untuk membela-bela DPR? Pakai otak lu semua. Netizen tidak pernah membahas kalau ini tidak ada yang menyakiti hati mereka. Netizen juga tidak bakalan usir kalau semua ini merata dan berbanding lurus dengan situasi yang ada di rakyat Indonesia sekarang. Jadi salahkan netizen menyatakan bubarkan DPR karena tidak lagi ada yang pro dengan rakyat, kecuali hanya memikirkan diri pribadi. Percayalah wahai pejabat di seluruh Indonesia, hukum karma pasti berlaku. Satu persatu Allah akan menunjukkan karma apa yang harus kalian terima. Kita lihat betapa hebatnya seorang Immanuel Ebenezer di saat dia kampanye untuk menghantam orang, untuk menghukum mati para koruptor. Siap-siap Anda akan dihukum gantung, Immanuel Ebenezer. Who next? Kita lihat, tidak ada kejahatan yang sempurna, dan keadilan, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Salam waras dari Medan, salam bela bangsa. Berhitung aja dituntun Jerome Pauline dulu. Bisa-bisanya dikasih tunjangan pula. Sangat nggak pantas Bapak. Untung dibantuin Jerome Pauline berhitungnya. Jadi diklarifikasi dan dikalkulasin ulang. Aduh, semoga videonya nggak kesebar ke luar negeri ya. Malu. Kalau kita rakyat mah udah biasa lihat yang modelannya kayak gitu. Koreksi kalau bener. Please lah masyarakat Indonesia naikin standar kalian. Bisa-bisanya yang kayak gitu kepilih, dijadiin wakil rakyat lagi. Si bro merasa tunjangannya minus, kosnya aja 3 juta per bulan, dikasih 50 juta per bulan dikali 26 hari kerja katanya, berarti 78 juta per bulan. Untung saya nggak pintar kayak bapak, kalau nggak udah jadi menteri. Nggak siap kaya raya dengan kapasitas, kualitas, dan kinerja yang nggak sepadan, alias nol besar. Nggak nyangka ya, kita sebagai rakyat patungan cuma buat bayar kos-kosan si DPR. Biar mental mereka tuh tetap stabil. Karena ngurusin rakyat ternyata secapek itu ya. Bayar kosan 3 juta katanya. Sisanya biar bisa disemangatin LC ya pak. Ops. By the way kalian percaya mereka tinggal di kos? Kos macam apa yang bayarannya segitu? Jadi kalau mereka bilang numbuk kurang, ya iyalah karena belum balik modal pas kampanye. Kalau bensin katanya 7 juta ya, mungkin sekalian buat diminum itu Pertamax Turbo. Dan positif thinking aja, mungkin tangkinya selebar kolam renang, jadi tetap kurang. Mobil dikasih, sekalian sama bensinnya juga. Yang kuat ya masyarakat Indonesia, karena tikus berdasi ini parlente sekali hidupnya. Sekali lagi, gajinya nggak naik ya, cuman tunjangannya aja. Sehingga jika ditotal, ya lebih dari 100 juta. Dan mereka nggak satu loh, rame. Yang rutin ya bayar pajaknya, semoga kalian terhibur. Promak mana nih promak naik asam lambung gua. So tulis pendapat kalian di drop comment, share video ini, dan follow. Daripada demo dengan tujuan yang satu, membubarkan DPR, lebih baik opsi lain, demo dengan tujuan 5 hal ini. Di video sebelumnya aku udah jelasin kenapa pembubaran lembaga DPR ini sangat sulit dilakukan, meskipun jutaan rakyat Indonesia sudah berdemo dan turun ke jalan, atau memaksa presiden untuk mengeluarkan dekret presiden. Nah, aku memberikan opsi demo 5 hal yang bisa dilakukan oleh rakyat Indonesia. Yang pertama, menghapuskan tunjangan mewah, termasuk tunjangan perumahan dan dana pensiun bagi DPR. Kedua, gaji DPR atau pendapatan total DPR proporsional dengan UMK, UMP, dan untuk DPR RI gajinya maksimal 2 kali UMR Jakarta. Ketiga, segera sahkan RUU anti korupsi
dan perampasan aset. Keempat, transparansi lengkap hasil audit dari BPK atau KPK ke masyarakat, karena DPR juga berfungsi dalam pengawasan dan anggaran. Kelima, gunakan dana dari DPR tadi yang menggerus APBN untuk dialihkan kepada program yang pro rakyat. Jadi, karena tujuan membubarkan DPR itu sangat sulit dilakukan, lebih baik kita rekonstruksi supaya DPR ini lebih pro ke masyarakat. Ya, akan sangat sulit, tapi ingat, DPR itu adalah pilihan dari rakyat. Secara undang-undang, DPR itu pencerminan dari rakyat. Jadi, lebih baik kita memperbaiki apa yang sudah kita pilih dibandingkan menghapusnya, karena itu sangat sulit. Siapa di sini yang kesel banget sama orang ini? Atau sama orang ini? Atau kalian emosi banget sama mereka? Tapi sebelum kalian emosinya lebih lanjut, aku tunjukin total suara yang mereka peroleh dari pemilu legislatif di tahun 2024. Ternyata orang-orang yang bikin kalian sebel, bikin kalian emosi, itu dipilih rakyat sehingga mereka bisa duduk di kursi DPR. Oke, memang dari berbagai sumber yang aku baca, mereka yang duduk di kursi DPR ini biasanya punya 4 poin ini. Bisa jadi salah satunya atau seluruhnya. Yang pertama, mereka punya popularitas. Yang kedua, mereka yang mempunyai dana kampanye cukup besar. Yang ketiga, mereka yang mempunyai hubungan dekat dengan pejabat, entah itu anak pejabat, saudara pejabat, atau kerabat dari pejabat tinggi. Dan yang keempat, mereka yang dekat dengan partai atau bahkan kader partai. Nah, kenapa orang-orang yang seperti ini atau yang dominan 4 faktor tadi bisa terpilih? Berarti yang dipertanyakan adalah kualitas pemilihnya. Jadi PR penting itu juga ada pada kualitas dari rakyat sebagai pemilih orang-orang yang akan duduk di kursi pemangku kebijakan. Gimana kita mau memilih DPR yang kompeten kalau rakyatnya aja masih tergiur oleh politik uang? Gimana kita mau memilih orang yang pintar, orang yang ahli di bidangnya untuk menduduki pemangku jabatan, pemangku kebijakan, kalau misalnya kita masih tergiur oleh janji-janji manis, atau memilih berdasarkan popularitas, memilih berdasarkan karena mereka dekat dengan pejabat, memilih karena mereka anak dari bupati, memilih karena mereka anak dari siapapun. Intinya adalah perbaiki kualitas pemilih kita, perbaiki kualitas literasi rakyat kita, supaya siapa yang mencalonkan untuk menjadi pemangku kebijakan bisa dicek backgroundnya, bisa dicek latar belakangnya, sehingga apa? Sehingga tersaring orang-orang yang benar-benar kompeten untuk menduduki sebuah jabatan yang ini berkaitan erat dengan masa depan pemerintahan, dan ini berkaitan dengan apakah akan menguntungkan atau justru merugikan rakyat. Emang beneran tanggal 25 besok pada demo? Mau ikutan Habisnya kesel gitu ya. Ini nih sekarang di dekat rumah, itu lagi persiapan malam puncak kemerdekaan Indonesia yang ke-80, tapi rasanya itu kita kayak dijajah bangsa sendiri. Yang namanya DPR ada aja gebrakannya, ada aja. Tunjangan beras 12 juta, kos-kosan 3 juta sehari, apalagi? Gaji yang 100 jutaan lebih. Terus dari gaji itu mereka nggak dipotong pajak tuh. Sedangkan rakyatnya aja potongan pajak penghasilannya itu lumayan. Dan kemudian kalian tahu kan akhir-akhir ini pajak itu naik. Ini bagaimana keadilan sosial bagi seluruh anggota DPR RI? Pengenlah jadi DPR. Gimana ya caranya? Lagi rame yang bikin konten bubarkan DPR. Sebenarnya ini bukan wacana sekarang-sekarang ya. Dulu juga presiden kita Pak Gus Dur, beliau pernah coba bubarkan DPR, tapi hasilnya bukan DPR yang hilang, malah beliau yang dilengserkan. Berarti DPR ini kuat nih, kuat imunnya, kuat kekebalan mukanya, guys. Bingungnya ini DPR itu kerjanya ngapain sih? Baru sekarang kepikiran. Kok rakyat rasanya tambah sengsara, tambah dicekik lewat pajak. Ada berita juga katanya gaji DPR itu naik 3 juta. 3 juta per hari, guys, bukan 3 juta per bulan. Yang jadi pertanyaan banyak netizen, itu siapa sih sebenarnya yang menaikkan gaji DPR ini? Siapa ya kira-kira? Ya DPR itu sendiri lewat undang-undang, terus disahkan bareng pemerintah. Presiden, Kemenke, lewat APBN. Jadi prosesnya itu DPR bikin aturannya lewat undang-undang MPR, DPR, DPRD. DPR juga yang menyetujui APBN-nya, termasuk alokasi gaji mereka sendiri. Jadi pemerintah ya tinggal ACC aja, karena itu bagian dari undang-undang dan APBN yang udah disepakati bareng DPR gitu. Udah gaji, belum ngeri lagi nih masalah tunjangan dan fasilitas yang bisa dinikmatin sama DPR nih.
yang bikin ngerinya tunjangan keluarga, jabatan, kehormatan, perjalanan dinas, mobil dinas aja itu berita kemarin. Ke kita membudgetkan mobil dinas itu sampai 900 juta itu per orang, hampir 1 M. Bayangkan DPR kita itu ada berapa? Rumah dinas sudah gak ada ya. Rumah dinas itu digantikan sama yang gaji 3 juta per hari itu. Nah kalau rumah dinas ya wajar lah dihapuskan. Rakyatnya aja masih banyak banget yang tidur di kolong jembatan. Bener gak? Ini DPR yang katanya Dewan Perwakilan Rakyat, enak-enak hidupnya, ya Allah, di sejahtera banget nih, ditanggung pakai uang rakyat. Rakyatnya dicekik dengan pajak, harga-harga naik, katanya angka kemiskinan turun, ya Allah. Gaji DPR ini, luar biasa. Pengenlah jadi DPR, gimana ya caranya? Enak banget kayaknya gaji sehari 3 juta, ya Allah. Kerjanya ngapain ya kira-kira? Itu DPR kerjanya ngapain sih? Intinya, kapan kita demo? Ketek DPR siji iki wonge ra ndek utek ya ra ndek etika. Sebagai anggota DPR tapi sing ora berasal dari orang pendidikan, sing asale saka pelawak, isane mung cengengesan, guyu ngalor ngidul, ya dadine njur kelakuane kaya ngene iki. Aja meneh kok mikirke rakyate sing sengsara. Lah wong bojone utawa anake sok mbenek mati ki lho, karo dekne ya dijogeti, dilawaki marahan. Lah wong pikirane uteke ra jelas wong kaya ngene iki. Wong biasane syuting ya to, ning TV ngelawak, nglucu, guyang-guyu, barang saiki dadi anggota DPR kok kon peka karo rakyat ya ora iso. Ya to, ora iso. Apa njur kaya ngono ki mikir, oh ya aku anggota DPR, aku dipilih rakyat. Ya to, aku kudu ngayomi rakyat, kudu mbela rakyat, menyampaikan aspirasine rakyat. Ora mikir tekan semono. Soale dekne mbiyen asal usule ora saka wong pendidikan, ora saka wong sing berasal dari rakyat, berasale dari pelawak. Dadine yo enek rakyate sengsara, enek rakyate ora iso mangan, ngono ki yo malah dijogeti, dilawaki, diluconi. Lah wong ra ndek utek kok aja meneh mikirke rakyat sing kekurangan, rakyat sing kesusahan, rakyat sing kelaparan. Lah wong dekne iki lho sok mbenek bojone mati iki karo dekne lho dijogeti, diluconi, digawe pelawakan. Wis ketok saka rai-raine saka dapur-dapurane kuwi. Sing tak herani iki mbiyen sing milih sapa? Aku heran kadang. Sing milih dekne iso dadi anggota DPR iki sapa? Ngono kok pekok men ngono lho. Wong atase wong kaya kocluk kaya ngono kok dadekke anggota DPR. Wah, wis ya saya edan. Wong rai-rai model kaya rai ancuk jaran ngono ki apa njur dekne iki iso peka atine, pikirane. Oh, aku wis dadi anggota DPR, kudu mbela rakyat, kudu iso menyampaikan aspirasine rakyat, bisa mendengarkan keluh kesahe rakyat. Ngono ki apa mikir tekan semono, ora mikir. Sing enek ya mung kaya ngono kuwi. Joget karo nampa bayaran gede. Nek ngomong ya ngono. Wah, emangnya 3 juta iki gede apa kecil? Kecil kanggo diapuranmu, njik-genjik. Nek kanggo rakyat cilik, masyarakat rakyat jelata ki 3 juta yo gede. Jo meneh 3 juta, 300.000 gede kok. Rumah samu rai nek ora tekek ya diapuranmu kuwi. Ya, wong mbok mikir nek anggota DPR ki aja sembrono, diapuranmu ki mbadok ngising ki sing bayar sapa? Sing bayar rakyat masyarakat. Rakyat masyarakat pajak bendina diunggahke iki ge bayar sapa? Bayar diapuranmu. Njik-genjik modelmu joget-joget wong kaya wong ra duwe dosa rupamu. Ya mending nek rupane apik, rupa kaya tikus sik kakean polah.
modelmu tonyosan raimu